Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang tata cara merawat pohon anggur ya. Mungkin bagi yang baru menanam anggur masih kebingungan dengan ranting-ranting yang banyak seperti ini ya. Nah, untuk dalam hal merawat pohon anggur tentunya semuanya itu insya Allah hampir bisa ya. Tetapi tentang cara perlakuan dan pembatasannya mungkin kita semua itu perlu belajar ya. Karena kalau kita biarkan dia merambat seperti ini ya, itu tentunya akan sedikit menghambat dari nutrisi yang kita berikan ya. Nah, walaupun kalau kata orang itu ya, kalau banyak daun banyak nutrisi yang dihasilkan ya, karena itu membantu fotosintesis ya. Tetapi kalau kita biarkan misal yang seperti ini ya, nah ini kan sudah kita potes ya, lalu ini kita biarkan, maka dia akan memanjang lagi dan tersier yang lainnya itu akan terhambat pertumbuhannya ya. Jadi langkah terbaiknya adalah tentunya kita melakukan pembatasan seperti ini ya. Kita Excel break pucuknya atau kita potes ya. Nah, semua yang tumbuh di ketiak daun ini harus kita potes pucuk ya. Itu berlaku di semua tanaman pohon anggur ya. Dan kenapa kita harus melakukan ini ya, tentunya untuk tadi ya, untuk menjaga dari mata bat ini supaya jangan pecah, supaya dia nanti pecahnya di waktu yang kita lakukan pembuahan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini harus kita potes pucuknya ya. Jangan menunggu dia besar, karena kalau dia besar itu mata bat calon pembuahan anggur kita itu akan terhimpit dan mungkin akan rusak ya. Nah, jadi potensi buahnya itu lebih kecil ya. Nah, jadi untuk mencegah itu kita harus melakukan pembatasan pucuknya semua ya. Semua pucuknya yang tumbuh di ketiak daun calon tersier kita harus kita batasi. Nah, seperti ini kita mudah motesnya, tinggal pakai kuku aja ya, tanpa gunting, tanpa apalah itu. Nah, ini ya seperti ini. Nah, ini kalau kita biarkan dia akan memanjang dan menghimpit mata bat yang kita punya ini. Nah, ini. Nah, itu kan ada mata bat di situ. Nah, kalau ini kita biarkan ini besar, nanti mata batnya itu akan rusak ya. Jadi kita potes pucuknya seperti itu. Nah, kita sisakan satu daun. Nah, ini pun sama ya. Semuanya kita potes. Nah itu ya. Nah, caranya ini sangat mudah, paling beberapa menit saja kita meluangkan waktu mengontrol pohon-pohon anggur yang kita punya ya. Nah, dan apabila ditemukan adanya sulur, kita bisa melakukan pembuangan ya. Karena sulur itu juga bagian dari memakan nutrisi. Nah, kita potesin saja pucuknya seperti ini ya. Karena memang kalau pohon anggurnya itu subur ya, dia selalu tumbuh tunas air di ketiak daun ya. Di calon-calon tersier yang kita punya dia selalu tumbuh. Jadi langkah terbaiknya itu kita lakukan pemotesan saja dan kita lakukan pembatasan. Misal kita mau 2 daun, kita mau 1 daun. Nah, kalau saya di sini saya 1 daun saja. Semuanya saya batasi. Dan ini juga bisa mempercepat dari batang tersier yang ingin membesar ya. Nah, dan ini tidak saya buang ya. Ini padahal batang dari primer ya. Kenapa saya tidak buang ini? Ini alasannya mungkin nanti akan saya jadikan entres ya. Dan buat yang baru menanam mungkin bisa dibuang pas dia masih kecil ya. Sisakan 1 daun yang seperti ini ya. Nah, kita potes pucuknya, kita sisakan 1 daun ya.
Dan ini pohon anggurnya kira-kira di umurnya 2 bulan kurang ya. Besarnya sudah hampir setelunjuk ya. Nah, ini sambungan di sini ya. Nah, tuh. Itu sambungan. Nah, jadi kalau kita sudah memahami itu, kita sudah bisa cara-caranya membatasi dari pohon-pohon anggur, tunas-tunas anggur yang mau tumbuh atau yang baru tumbuh ya. Nah, kita beralih lagi ke media tanam ya. Nah, dan di sini ya, kalau ada menemukan yang seperti ini ya, ini dibuang saja. Ini karena ini adalah calon akar angin ya, karena akar angin ini sangat banyak menyedot nutrisi ya. Nah, kita tinggal kucel seperti itu saja ya. Apabila ada yang sejenis seperti ini ya di rostok pohon anggur kita ya. Nah, ini adalah calon akar angin ya, ini harus kita buang ya. Nah, ini banyak ya, ini harus kita buang ya, karena itu memakan nutrisi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini harus kita buang ya. Nah, tapi kalau dekat media tanam tidak apa-apa ya, kita pelihara saja. Kalau akarnya dekat media tanam seperti ini ya, kita tinggal menambahkan media tanam ya, nanti bisa dijadikan akar bertingkat ya. Nah, ini adalah anggur Cupidon ya. Mungkin ada yang belum tahu ini anggur apa. Nah, ini adalah anggur Cupidon. Nah, bentuk daunnya seperti ini ya. Bentuk daunnya seperti anggur apa ini ya. Nah, pokoknya seperti itulah. Dan ini umurnya masih muda. Ini insya Allah nanti kalau dia tumbuh dengan subur terus, kita akan buahkan di umur 5 bulan atau di umur 4 bulan ya. Mudah-mudahan bisa berbuah di umur muda ya, karena ini kita tanam langsung di tanah ya, atau di grounding. Jadi untuk perawatan di media tanamnya kita cukup memberikan organik ya. Kalau tidak mau punya modal, kita kasih organik saja. Kalau kita mau modal, kita berikan NPK 16 1 bulan 1 kali atau 3 minggu sekali ya. Bisa juga menggunakannya di 2 minggu 1 kali. Nah, itu tergantung kebutuhan kita dan tergantung kita yang mau menerapkannya ya. Tapi kalau saya di sini, saya hanya menggunakan air kolam ikan dan air lindi sama dengan air cucian beras ya. Dan itu semua bisa menghasilkan buah dan bunga ya. Nah, seperti ini kita lihat dulu ya. Nah, ini buah dan bunga. Ini ada yang baru brojol, mohon maaf, ada yang baru timbul, dan ini ada yang sudah mekar ya. Nah, tidak menentu karena ini pembuahan bertingkat acak-acakan ya. Nah, mungkin sampai di situ saja. Apabila ada salah dalam perkataan di sini, saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.